Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Untuk yang saya hormati Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Berkamar Ibn Fida. Untuk yang saya hormati Umi Ida selaku Pengasuh Pesantren Berkamar Ibn Fida. Untuk yang saya hormati jajaran pengurus Pesantren Berkamar Ibn Fida. Untuk yang saya sayangi teman-teman sekalian dan juga untuk keluarga saya ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Jazila Protaina dari kelas 8. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kitab Farajul Bahiyah. Di sini ada kaidah umum yang ke-11, 12, 13, 14 dan 15. Langsung saja yang 11 itu yang berbunyi al-kharaju bid-domani, yang artinya itu hasil manfaat itu diimbangi dengan tanggungan. Contohnya ketika kita membeli sepeda itu dengan harga misalnya 10.000. Lah dengan ketentuan ketika ada onderdilnya yang tidak asli, maka sepeda itu dikembalikan kepada penjualnya. Lalu pada suatu saat ditemukan onderdil yang tidak asli, lalu dikembalikan, tapi si penjual itu minta kayak uang tuntutan sama beberapa hari sepeda itu dipakai. Itu nggak bisa karena udah sebagai tanggungan awalnya tadi. Lanjut yang ke-12 yang berbunyi al-khuruju minar khilafi mustahabun, yang artinya keluar dari khilaf itu disenangi. Jadi contohnya tuh gini, ketika permasalahan dalku itu adalah menggosok anggota tubuh ketika kita berwudu. Itu kan ada perbedaan pendapat antar ulama. Nah, itu ada yang berkata bahwa dalku itu wajib, ada pula yang berkata dalku itu tidak wajib. Makanya Imam Syafi'i berkata bahwa dalku itu mustahab, yaitu disenangi. Terus yang ke-13 itu berbunyi ad-daf'u aqwa minar raf'i, yang artinya menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan. Contohnya ketika seseorang kawin sedangkan keduanya ini beda agamanya, maka itu langsung hilang, langsung tidak sah, langsung batal gitu. Nah, tapi beda lagi kalau udah nikah lalu udah nikah lalu salah satunya ini pindah agama, maka sama saja pernikahan ini batal juga karena nunggu masa iddah dan lain-lainnya. Terus yang ke-14 ini berbunyi ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi, yang artinya kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan kemaksiatan. Itu contohnya ketika perjalanan kan kalau sampai batas tempuhnya itu kita boleh mengqashar dan menjamak sholat. Nah, tapi karena perjalanan ini tuh bernilai maksiat, bernilai yang tidak baik, itu tidak boleh. Misalkan melakukan hal-hal yang buruk, jadi kamu tidak dapat kemurahan, tidak boleh mengqashar. Oke, yang terakhir yang ke-15 yang berbunyi ar-rukhsu la tunatu bisyak, yaitu kemurahan tidak dapat dihubungkan dengan keraguan. Nah, contohnya itu ketika kamu itu mau ke rumah temanmu di kota ini, di kota A. Nah, di kota A, dari jarak rumahmu ke kota A itu nggak sampai memenuhi syarat untuk mengqashar sholat. Tapi sedangkan kamu tuh ragu. Karena kenapa? Karena bukan di kota itu, tapi di kota A dan masih masuk lagi ke pedesaannya. Terus kamu berpikir-pikir, apakah jarak dari rumahku sampai ke kota A ini ditambah lagi ke dalam pedesaan sampai ke rumah temanku itu sudah dapat mengqashar? Nah, karena kamu ragu, maka itu tidak boleh mengqashar gitu kan. Jadi kalau mengqashar itu harus benar-benar yakin bahwa jarak tempuhnya itu sudah memenuhi syaratnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.